Baik, kali ini kita akan membahas penjumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Adapun contoh soal yang pertama, 3/5 ditambah 7/8. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini, penjumlahan bilangan pecahan? Jadi, langkah yang pertama yang kita lakukan, yaitu langkah pertama yang kita lakukan dengan menentukan penyebut berapa yang kita gunakan. Nah, perhatikan. Di sini penyebut 5 dengan penyebut 8. Jadi untuk memudahkan kita menggunakan penyebut berapa, tinggal kita kalikan 5 dikali 8. 5 dikali 8 hasilnya sama dengan 40. Kemudian kita kali silang. Yang ini. 3 kita kali silang dengan 8. 3 kali 8 hasilnya sama dengan 24. Kemudian ini tandanya adalah positif. Nah, ini tandanya positif berarti di sini juga harus positif. Kemudian kita kali silang kembali. 5 dikali 7 hasilnya sama dengan 35. Sehingga kita dapatkan 24 ditambah 35/40. Nah, setelah seperti ini, pembilang ini bisa kita jumlahkan. 24 ditambah 35, hasilnya sama dengan 59/40. Sehingga untuk 3/5 ditambah 7/8 hasilnya sama dengan 59/40. Ini sama juga dengan 59/40. Kemudian soal yang kedua, minus 15/4 ditambah 7/3. Jadi langkah yang kita gunakan sama seperti dengan yang nomor 1. Yang pertama, kita akan menentukan penyebut terlebih dahulu. Penyebut yang kita gunakan, tinggal kita kalikan masing-masing penyebut. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian ini kita kali silang. Minus 15 dikali dengan 3 sama dengan minus 45. Kemudian kita perhatikan di sini. Di sini adalah tambah, berarti di sini juga harus tambah. Kemudian kita kali silang. 7 kali 4 hasilnya sama dengan 28. Kemudian minus 45 ditambah 2 minus 45 ditambah 28 hasilnya sama dengan minus 17/12. Jadi minus 45 ditambah 28/12 minus 45 ditambah 28 hasilnya sama dengan minus 17/12. Sehingga untuk minus 15/4 ditambah 7/3 hasilnya sama dengan minus 17/12. Kemudian yang ketiga, contoh soal yang ketiga, 9 dikurang 5/8. Nah, coba perhatikan contoh soal yang ini. Nah, ini 9 adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi dengan bilangan pecahan, ini kita bisa ubah. Kita bisa ubah 9 ini menjadi 9/1. 9/1 kan hasilnya sama dengan 9. Nah, 9/1 dikurangi dengan 5/8. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan menentukan penyebut. Jadi 1 kali 8 bisa kita kalikan. 1 kali 8 hasilnya sama dengan 8. Kemudian kita kali silang. Selanjutnya kita kali silang 9 dikali 8 hasilnya sama dengan 72. Kemudian ini minus sehingga minus. Lalu 5 kali 1 kali silang. 5 kali 1 hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya tinggal kita kurangi. 72 dikurang 5/8. 72 kurang 5 sama dengan 67/8. Sehingga untuk 9 dikurang 5/8 sama dengan 67/8.
Kemudian soal yang keempat, minus 12 dikurangkan 8/3. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama langkah-langkah yang kita gunakan. Yang pertama, kita akan mengubah bilangan minus 12 ini menjadi bilangan pecahan. Nah, minus 12 ini sama juga dengan minus 12/1. Kemudian dikurangi dengan 8/3. Jika sama-sama sudah menjadi bilangan pecahan, kita bisa menentukan penyebutnya dengan mengalihkan penyebut. 1 kali 3 hasilnya sama dengan 3. Kemudian kita kali silang, minus 12 dikali dengan 3. Minus 12 kali 3 hasilnya sama dengan minus 36. Kemudian karena di sini minus, berarti kita tulis kembali minus. Selanjutnya tinggal kita kali silang. 1 dikali 8 hasilnya sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan minus 36 dikurang 8 per 3. Minus 36 kurang 8 sama dengan minus 44 dibagi dengan 3. Sehingga untuk minus 12 dikurang 8/3 hasilnya sama dengan minus 44/3. Kemudian kita akan masuk ke perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan ini berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan. Nah, bagaimana menyelesaikan perkalian bilangan pecahan? Ini saya rasa sangat mudah. Jadi untuk perkalian bilangan pecahan, kita tinggal mengalihkan pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi kita kalikan 3 kali 7. 3 kali 7 sama dengan 21, kemudian 5 dikali 8 sama dengan 40. Sehingga kita peroleh 3/5 dikali 7/8 hasilnya sama dengan 21/40. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. 7/9 dikali dengan minus 8. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Sebenarnya bisa langsung saja kita kalikan. 7 dikali minus 8/9. Bisa juga ini minus 8 kita mengubahnya ke minus 8/1. Kita ubah ke bentuk pecahan. Minus 8 dibagi 1. Nah, setelah seperti ini tinggal kita kalikan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Pertama kita harus menentukan tanda terlebih dahulu. Apakah tandanya positif atau tanda negatif. Nah, ini 7/9 tandanya positif. Minus 8/1 tandanya negatif, berarti positif dikalikan negatif hasilnya sama dengan negatif. Berarti tandanya adalah negatif. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 7 kali 8 hasilnya sama dengan 56. Kemudian 9 kali 1 hasilnya sama dengan 9. Sehingga kita peroleh 7/9 dikali minus 8 hasilnya sama dengan minus 56/9. Contoh soal selanjutnya masih berada di bilangan perkalian, bilangan pecahan. Ya, selanjutnya minus 15/4 dikali 7/3. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Saya rasa ini sama ya. Pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu tandanya. Positif, negatif, dikalikan positif, hasilnya sama dengan negatif. Kemudian selanjutnya kita akan mengalihkan pembilang. 15 kali 7 hasilnya sama dengan 105. 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12. Maka
Untuk minus 15/4 dikali 7/3 hasilnya sama dengan minus 105/12. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian bilangan pecahan. 2/5 dibagi dengan 3/7. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, apabila kita menemukan soal seperti ini, bilangan pecahan dibagikan dengan bilangan pecahan. Nah, pembagiannya ini bisa kita ubah menjadi kali. Dengan catatan yang di bawah sini, penyebut ini kita balik. Yang tadinya 3/7 kita balik menjadi 7/3. Nah, berarti ini tetap ya 2/5. 2/5 tetap kita tulis 2/5. Nah, ini bagi kita ubah menjadi kali. Kali 3/7-nya kita balik menjadi 7/3. Jadi 2/5 dikali 7/3. Karena baginya kita ubah menjadi kali berarti yang di bawah sini kita balik. Nah, setelah seperti ini tinggal kita kalikan. 2 dikalikan dengan 7 sama dengan 2 dikalikan dengan 7 hasilnya sama dengan 14, kemudian 5 dikalikan 3 hasilnya sama dengan 15. Sehingga kita peroleh 2/5 dibagi 3/7 hasilnya sama dengan 14/15. Untuk soal yang kedua, minus 5/9 dibagi dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, coba perhatikan penyebutnya di sini dalam bentuk bilangan bulat. Berarti ini 5 bisa kita ubah dulu menjadi 5/1. Mengapa? Karena 5/1 ini kan hasilnya sama dengan 5. Jadi kalau misalkan dibagi dengan 3, berarti ini 3 bisa kita ubah menjadi 3/1. 3 bagi 1 kan 3. Jadi minus 5/9/5 ini sama juga dengan minus 5/9 dibagi dengan 5/1. Nah, setelah seperti ini, bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan tinggal kita ubah. Bisa kita ubah, yang tadinya bagi bisa kita ubah menjadi kali. Berarti minus 5/9 kali, ini bagi kita ubah menjadi kali, kemudian dengan catatan yang di bawah sini kita balik. 5/1 kita balik menjadi 1/5. Nah, ini menjadi 1/5. Setelah seperti ini kan ada tanda minus. Berarti yang langkah pertama kita lakukan, kita tentukan terlebih dahulu tandanya. Minus, ini kali positif. Minus kali positif kan hasilnya sama dengan minus. Berarti hasil akhirnya sama dengan minus. Setelah itu, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang. 5 kali 1 hasilnya sama dengan 5. Kemudian, penyebut kali penyebut, 9 kali 5 hasilnya sama dengan 45. Sehingga kita peroleh minus 5/9 dibagi dengan 5 hasilnya sama juga dengan minus 5/45. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai penjumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan.